apa sih yang dimaksud masalah, kemudian bagaimana cara mereka bisa menemukan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini tentunya penting untuk adik-adik yang sedang MBKM yang ada di lapangan. Nah, bagaimana Prof. Naru? Wah, terima kasih Miss Fitri. Pertanyaan yang bagus dan saya kira pertanyaan yang penting untuk kita sebagai peneliti murni gitu ya, peneliti awal itu katakanlah mahasiswa S1 gitu. Jadi begini, tentu penelitian itu diawali dengan adanya problematika, masalah penelitian. Apa itu masalah? Kita harus tahu. Masalah itu banyak berbagai definisi. Intinya masalah itu adalah sesuatu yang tidak memuaskan, sesuatu yang tidak kita harapkan, atau dengan bahasa lain, masalah itu adalah adanya gap, perbedaan antara potensial dan realita. Nah, potensial dan realita. Maka itu masalah, sesuatu yang tidak ada. Itulah masalah. Nah, di dalam masalah ini, kalau kita sudah tahu masalah itu sesuatu yang tidak ideal, sesuatu yang tidak kita harapkan, maka kita bisa menemukan masalah itu dari berbagai apakah dari literatur, apakah dari observasi dan sebagainya. Kira-kira begitu, Miss Fitri. Oh iya, berarti sebetulnya selain dari observasi langsung gitu, mahasiswa juga perlu membaca literatur gitu ya Prof. Naru untuk bisa menemukan masalah. Ya, dari observasi katakanlah ya, kita mulai dari observasi karena ini sedang MBKM di lapangan. Katakanlah kalau kita di lapangan, kalau kita orang pertanian mestinya peka terhadap masalah pertanian. Contohnya misalnya begini, di lapangan kita jalan-jalan gitu ya, kita melihat atau bertanya pada petani, produktivitas padi di sini kok rendah. Katakanlah di situ 1 ton per hektar. 1 ton kok satu hektar kok hanya 1 ton. Padahal di situ potensinya 1 hektar itu bisa 6 ton, bisa 7 ton. Ini masalah. Masalahnya apa? Nah, itu satu masalah bisa diteliti dari berbagai segi keilmuan. Ada yang melihat bahwa masalah produktivitas rendah itu disebabkan karena petani tidak tahu bagaimana cara memupuk, bagaimana cara pengairannya. Petani tidak pernah ikut penyuluhan. Itu masalah terkait dengan penyuluhan. Tapi bisa juga melihat bahwa itu produktivitas rendah karena petani tidak pernah mendapatkan informasi, akses informasi tentang inovasi baru, akses informasi tentang yang diberikan oleh penyuluh dan sebagainya. Maka kita masuk dengan ilmu komunikasi. Tapi bisa juga orang melihat bahwa masalah itu karena jangan-jangan hama dan penyakit ini. Apakah hama wereng, ataukah hama walang sangit dan sebagainya. Maka di penelitian itu lalu kita dekati dengan ilmu hama dan penyakit. Bisa juga jangan-jangan produktivitas rendah itu karena pemupukannya yang tidak baik, tanahnya yang tidak subur. Nah, ini ilmu tanah. Nah, kalau kita orang penyuluhan dan komunikasi, maka kita melihatnya dari segi penyuluhan atau komunikasi. Nah, dari segi penyuluhannya, apakah petani tidak aktif dalam kegiatan penyuluhan, apakah petani kelompok tani tidak bekerja dengan baik, sehingga di situ kalau kita ke arah penyuluhan ya itu, maka di situ lalu kita dari masalah itu lalu kita mencoba mencari tujuannya apa. Nah, tujuan yang kita lihat, maka bagaimana tujuan penelitian ini. Tujuannya misalnya untuk mengetahui apakah produktivitas rendah itu disebabkan karena petani tidak mengetahui, memahami inovasi baru, atau mungkin pertanyaan lagi, apakah produktivitas rendah disebabkan karena petani tidak aktif di dalam kelompok tani. Atau dari segi komunikasi misalnya, apakah petani itu tidak menggunakan media sosial untuk mendapatkan akses informasi sehingga tidak tahu perkembangan teknologi. Maka kita menggunakan teori-teori komunikasi. Nah, kira-kira begitu. Lalu kita mencari literatur terkait dengan buku-buku ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi. Meskipun itu bisa juga diteliti dari segi hama penyakit, dari segi ilmu tanah, kesuburan, atau agronomi. Tapi kalau kita orang penyuluhan dan komunikasi, tentu ilmu-ilmu kita yang sudah kita dapatkan itu dipakai untuk
menganalisis masalah tadi. Kira-kira begitu, Mas Fitri. Ya, baik. Jadi adik-adik yang sedang ada di lapangan itu ya, karena dari satu permasalahan ini tentunya bisa diteliti oleh mahasiswa dari bidang ilmu yang berbeda gitu nggih Prof. Oh ya, betul. Adik bisa mulai berdiskusi dengan teman-temannya juga gitu ya. Jadi tidak hanya dengan dosen pembimbing, tapi silakan adik-adik berdiskusi dengan antar mahasiswa gitu. Nah, kemudian ini Prof. Naru, dalam jurnal ilmiah yang saya baca itu kan biasanya ada sitasi dalam pendahuluan. Nah, apakah dalam proposal penelitian itu boleh ada sitasi di bagian latar belakang, Prof. Naru? Saya kira boleh ya, untuk memperkuat. Jadi ketika kita di lapangan melihat ada masalah itu kan kita juga tidak langsung menunjukkan ini masalah, tetapi kita ada dasarnya, ada data. Apa itu data sekunder, dari data sekunder atau data primer kita tanya langsung pada masyarakat, ataukah kemudian nanti kita perkuat dengan sitasi, dengan hasil penelitian terdahulu. Ini yang bisa saja begitu. Nah, kemudian dalam diskusi penelitian ini Prof. Naru, adik-adik biasanya banyak pertanyaan gitu ya terkait latar belakang, tujuan, seperti itu. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan oleh mahasiswa itu adalah jumlah nomor di tujuan penelitian itu apakah harus sama dengan jumlah nomor di permasalahan gitu, Prof. Iya. Jadi permasalahan itu kan kita bisa mengidentifikasi banyak gitu ya. Tentu tujuan itu terkait dengan permasalahan, terkait itu ya. Nah, bisa juga katakanlah masalahnya itu satu masalah dijabarkan dalam banyak tujuan, 1, 2, 3. Tapi bisa juga satu masalah, satu tujuan. Nah, biasanya yang terjadi adalah ada satu masalah. Katakanlah tadi produktivitas rendah tadi ya masalahnya. Maka tujuan kita ingin mengetahui apakah petani tidak memahami teknologi baru untuk peningkatan produksi, katakanlah yang pertama itu. Yang kedua, apakah petani jarang mengikuti kegiatan penyuluhan sehingga tidak tahu perkembangan teknologi. Yang ketiga, apakah petani tidak aktif di dalam kegiatan kelompok. Nah, ini kan bisa dijabarkan gitu. Jadi permasalahannya produktivitas rendah bisa juga menjadi tiga tujuan tadi penjabarannya. Tapi inti masalahnya satu, bisa juga seperti itu. Oh ya, jadi tidak harus sama begitu nggak Prof? Gitu. Tidak harus sama. Untuk S1 gitu mungkin untuk memudahkan begitu ya. Jadi biasanya kenapa adik-adik ini tujuannya ada 3? Oh, karena di permasalahan ada 3. Jadi belum tentu seperti itu ya adik-adik. Jadi bisa jadi berbeda, tidak harus sama jumlah nomornya, tetapi kalau untuk memudahkan itu sama juga tidak masalah. Begitu nggak Prof? Ya, yang penting gayut. Ya, ada antara permasalahan dan tujuan itu ada gayut, benang merah, ada benangnya, ada matching ya. Baik, nah ini satu pertanyaan lagi mungkin Prof. Naru yang biasanya ditanyakan oleh mahasiswa itu terkait judul. Nah, bagaimana ketika dalam menulis proposal itu mereka itu masih belum menemukan judul yang pas, kata-kata yang pas, tetapi sebetulnya konsep penelitiannya itu sudah matang. Jadi bolehkah finalisasi judul ini dilakukan ketika di tengah-tengah proses pembuatan proposal atau mungkin bahkan di akhir proses gitu? Pada prinsipnya bisa gitu, bisa dan boleh pada prinsipnya. Bahkan tidak hanya di tengah-tengah, sesudah diskusi dengan pembimbing, kemudian bahkan ujian, itu pun kemudian ketemu kok ini yang penting itu tidak masuk di dalam judul, bisa saja nanti judulnya itu dimodifikasi gitu. Karena apa? Karena judul itu menggambarkan dari isi yang diteliti tadi. Bisa juga nanti sesudah dari lapangan ada muncul sesuatu hal yang baru yang tidak kita duga. Bisa juga nanti ada modifikasi gitu ya, modifikasi judul. Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya pada tahapan dalam menulis proposal ini, adik-adik, tahapan ini itu dirancang untuk memudahkan proses penelitian kalian. Dan sesungguhnya tentu saja ini tidak bersifat kaku gitu ya.
Nah, kemudian Prof Naru, sebetulnya bedanya apa sih dalam proposal penelitian ini, baik untuk penelitian yang kuantitatif maupun kualitatif? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Ya, apa yang kita diskusikan ini tadi adalah penelitian kuantitatif ya, di mana ketika ada permasalahan, kemudian kita mencoba menduga-duga penyebabnya, ya, kemudian kita mencari literatur terkait dengan itu, sehingga di dalam penelitian kuantitatif itu ada hipotesis. Tetapi dalam penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif itu ketika melihat ada masalah, lalu di situ ingin mengeksplor masalah itu opo sebabnya gitu. Jadi belum tahu atau sudah tahu tapi ingin memahami secara mendalam. Maka literatur yang ada kita cari yang terkait dengan problema itu gitu. Jadi mestinya penelitian kualitatif itu secara kualitatif itu harus lebih mendalam ceritanya, analisisnya. Tetapi kalau kuantitatif itu lebih ditekankan untuk tidak hanya eksplanasi tetapi untuk prediksi. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu untuk eksplanasi, menjelaskan dan memprediksi, sedang untuk kualitatif itu lebih ke arah eksplanasi. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik Prof. Nah, kemudian bagaimana ini dengan bab 2 dan bab 3 Prof Naru? Karena ini adik-adik juga tentunya pasti banyak pertanyaan untuk bab 2 dan bab 3. Baik, saya kira bab 2 dan bab 3 ini menarik juga, nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Kita ada Pak Arsoyo juga nanti bertiga untuk lebih mendalami, memahami AMPS ini. Saya kira begitu ya, Miss Fitri ya. Gitu. Nah, baik, jadi setelah ini adik-adik kita akan berdiskusi tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian dalam bab 2.